Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh-soleha? Semoga semuanya sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran tematik G. Subtema 3, indahnya keberagaman negeriku. Anak-anak sudah tahu kan macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia? Lalu, bagaimana sikap kita atas keberagaman yang ada di Indonesia? Jadi, supaya hidup kita tetap rukun, maka kita harus bersikap saling menghargai. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, kita harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus kita selalu tanamkan pada diri kita. Nah, anak-anak, dari tulisan tersebut, adakah kata sulit yang anak-anak temukan? Jika ada, yuk kita cari. Contoh kata sulit yang kita temukan pada tulisan tadi. Yang pertama yaitu adat. Adat artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Yang kedua, toleransi. Toleransi artinya bersikap menghargai orang lain. Kata sulit yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata sulit selanjutnya yaitu kebudayaan. Hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan yang terakhir yaitu persatuan. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan tabel berikut. Nomor 1. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Yang kedua, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Yang ketiga, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 3. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Selanjutnya, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Nah, anak-anak, dari hasil tabel berikut, mengapa demikian? Karena sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasanya disebut dengan kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut dengan gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Nah, anak-anak, sekarang kita simak manfaat dari gaya magnet itu sendiri. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, anak-anak, sekarang kita balik lagi ya. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satunya yaitu karya seni rupa.
rupa. Mana saja contoh karya seni rupa? Yaitu ada karya seni rupa montase dan karya seni rupa kolase. Selain itu juga ada karya seni rupa mozaik dan karya seni aplikasi. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan contoh karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik menempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Yang pertama yaitu montase. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang, membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu karya kolase. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, contohnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Karya seni rupa selanjutnya yaitu mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya seni rupa yang terakhir yaitu karya aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar cara membuat karya montase. Di samping merupakan contoh hasil karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya. Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat diperoleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang anak-anak peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Yang selanjutnya kita belajar cara membuat karya kolase. Berikut merupakan contoh gambar karya kolase. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar, sehingga membentuk pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu cara membuat karya mozaik. Langkah pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang selanjutnya, siapkan bahan untuk kolase, contohnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan tersebut pada gambar. Yang selanjutnya kita akan belajar cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi. Contohnya kain atau kertas. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu. Misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Yang terakhir, tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain.
Baik anak-anak, itulah pembelajaran tematik kali ini. Ibu ucapin terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk selalu ingat 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa juga sholat 5 waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.